Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini dengan NIM 200441141 dari kelas 3D Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar dari Sistem Informasi Geografis atau biasa dikenal dengan SIG. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi. Kedudukan SIG dengan disiplin ilmu lain. Sistem informasi geografis merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu lain yang terdiri dari geografi, kartografi, penginderaan jauh, ilmu ukur tanah, geodasi, fisika, statistik, matematika, teknik sipil, perencanaan kota, dan informatika. Baiklah, sekarang kita masuk pada sistem informasi geografi. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut lagi mengenai sistem informasi geografi, kita perlu tahu apa itu sistem, informasi, dan geografi. Yang pertama, sistem. Sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Informasi. Informasi adalah semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Dan yang ketiga, geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Setelah mengetahui definisi dari ketiga kata tersebut, sekarang kita masuk pada arti sebenarnya dari sistem informasi geografis. Jadi, sistem informasi geografis merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Ada 10 konsep dasar dari esensial geografi. Yang pertama, lokasi. Yang kedua, jarak. Yang ketiga, keterjangkauan. Yang keempat, pola. Yang kelima, morfologi. Keenam, aglomerasi. Ketujuh, nilai guna. 8, interaksi. 9, diferensiasi area. 10, keterkaitan ruang. Nah, itulah tadi 10 konsep dasar dari esensial geografi. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan ke 10 konsep dasar tersebut. Nah, yang pertama, lokasi. Konsep lokasi membahas tentang tata letak atau posisi spesial dari suatu objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang kedua, jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antar dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Yang ketiga, keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya, dari Jakarta, kita akan lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Nah, yang keempat, pola. Pola adalah susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Yang kelima, morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di permukaan bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya seperti pulau-pulau, daratan yang luas, pegunungan, dan lembah. Keenam, aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya pemukiman penduduk masyarakat perkotaan, mereka cenderung tinggal mengkelompok sehingga timbul pengelompokan pemukiman serta daerah elit, daerah kumuh, dan sebagainya. Nah, yang ketujuh, interaksi dan interpedendasi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya, hubungan antar desa dan hubungan antar kota. Yang kedelapan, nilai guna. Nilai guna mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya, wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. Yang kesembilan, diferensiasi area.
Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Contoh konsep wilayah ini misalnya, masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau ladang. Nah, yang terakhir, yang ke-10 adalah keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Pendekatan geografi. Ada 3 pendekatan geografi, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah. Nah, itulah tadi ketiga pendekatan geografi. Nah, yang pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan ini adalah upaya untuk mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Pendekatan keruangan digunakan untuk mengetahui persebaran penggunaan ruang yang telah tersedia dan bagaimana penyediaan ruang yang akan kita gunakan untuk berbagi kebutuhan. Contohnya, untuk perencanaan pembukaan lahan pemukiman, banyak data yang harus diketahui untuk memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah data seperti ketinggian tempat, kemiringan lereng, jenis tanah, dan sebagainya. Yang kedua, pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi mengkaji fenomena geosfer seperti interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Dalam pendekatan ini, manusia memiliki peran yang penting dalam proses interaksi. Contohnya, kemampuan manusia dalam memanfaatkan lingkungan untuk beraktivitas adalah salah satu contohnya. Manusia yang tinggal di daerah pantai akan memiliki aktivitas berbeda dengan manusia yang tinggal di daerah pegunungan. Nah, yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah berupaya untuk mengkaji fenomena geosfer melalui kombinasi pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Interaksi antar wilayah akan berkembang karena hakikatnya setiap wilayah di bumi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, wilayah pedesaan akan melakukan interaksi dengan wilayah perkotaan guna memenuhi kebutuhan sekunder dan primer. Sebaliknya, perkotaan berinteraksi dengan pedesaan guna memenuhi kebutuhan pangan dan tenaga kerja. Prinsip dasar geografi. Prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Adapun prinsip-prinsip yang dipegang dalam geografi adalah sebagai berikut, yaitu 1. Distribusi. Distribusi adalah persebaran fenomena geografi. Yang kedua, interrelasi. Interrelasi adalah pola hubungan atau keterkaitan antara fenomena yang terjadi di permukaan bumi. 3. Deskripsi adalah penjelasan fenomena yang ada di bumi. 4. Korologi. Korologi adalah kondisi suatu wilayah atau perpaduan distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Komponen-komponen yang terintegrasi dalam SIG. Yang pertama adalah people atau manusia. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Yang ketiga adalah data atau informasi yang akan dikelola. Yang keempat, approaches adalah proses mengolah. Dan yang kelima adalah hardware atau perangkat keras yang akan digunakan untuk mengolah data. Tahapan kerja dalam SIG. Dalam SIG ada 3 tahapan kerja. Yang pertama adalah data, yang kedua database management system, dan yang ketiga data keluaran. Pada data terdiri dari 5 bagian, yaitu 1 peta analog, 2 data lapangan, 3 foto udara, 4 citra satelit, dan 5 penginderaan jauh. Pada database management system ada 4 bagian, yaitu 1 masukan, dan yang kedua simpan dan panggil, yang ketiga pemrosesan, dan yang keempat keluaran. Pada data keluaran ada 3 data keluaran, yaitu 1 peta, yang kedua tabel atau laporan, dan yang ketiga adalah data digital. Jenis sumber data. Ada 4 jenis sumber data, yaitu 1 peta analog, 2 penginderaan jauh,
3. Data hasil pengukuran GPS. Dan 4. Data hasil pengukuran lapangan. Analisa data dalam sistem informasi geografis. Dalam analisa data dalam sistem informasi geografis terdapat 3, yaitu 1. Data, 2. Analisa spasial, dan 3. Informasi geografis. Pada data terdapat beberapa bagian, yaitu 1. Jalan, 2. Hidrologi, 3. Garis pantai, 4. Batas admin, yang 5. Bentuk lahan, 6. Liputan lahan, 7. Penduduk, dan 8. Tema lain. Pada data analisa spasial terdapat aplikasi SDA, aplikasi lingkungan hidup, aplikasi tata ruang, dan aplikasi lain. Pada informasi geografi terdapat informasi SDA, informasi lingkungan hidup, informasi tata ruang, dan informasi lain. Arah pemanfaatan SIG. Yang pertama, lokasi. Lokasi untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu. Kemudian kondisi. Kondisi untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi dari suatu lokasi. Yang ketiga, pola untuk membaca gejala-gejala alam dan mempelajarinya. Yang keempat, tren untuk melihat tren dari suatu keadaan. Setelah mengetahui apa itu sistem informasi geografis dan berbagai pengertian-pengertian lainnya, sekarang kita ingin mengetahui siapa pengguna SIG yang sebenarnya. Ada 2 macam pengguna SIG, yaitu fenomena dan badan instansi terkait. Pada fenomena terdapat beberapa pengguna, yaitu 1. Pertambangan, transportasi, kehutanan, bisnis, lingkungan, geologi, hidrologi, penggunaan lahan, dan sebagainya. Pada badan instansi terkait ada pertanian, perhubungan, badan konservasi, BPBD, ESDM, Bapeda, militer, kelautan, dan seterusnya. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai sistem informasi geografis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.